Teman-teman, kita belajar matematika lagi di trik matematika misi. Nah, kita bahas soal-soal tes CPNS ya. Nah, soal untung rugi seperti ini, soal yang ini, itu selalu keluar di tes kerja manapun. Oke? Nah, sekarang kita bahas yuk. Tono menjual motor seharga 6 juta. Bila Tono mendapat untung 25%, berapakah harga pembelian motor tersebut? Nah, ini kami sih ini untung ya soalnya. Nah, soal selanjutnya itu kami sih buat yang rugi. Jadi biar lengkap ya. Kami sih mau kasih tahu soalnya cara trik tercepat menjawab soal begini gitu. Nanti dua cara. Oke, sekarang gini. Tono menjual motor seharga 6 juta gitu kan. 6 juta ini berarti berapa persen? Kan dia untungnya 25% dapatnya dari yang 6 juta ini. Jadi paham ya? Berarti yang pembeliannya 100% kan? Karena pembeliannya 100% dan dia untungnya 25. Maka yang 6 juta ini 125% dong gitu kan? Maka gini aja cara cepatnya nih. Ingat aja ini cara, pakai cara ini cepet. 100% per 125. 125-nya dari mana kami sih? Ya dia kan pembeliannya itu 100%. Dia kan untungnya 25. 100 tambah 25 sama dengan 125. Pinter. Dikali langsung aja kali 6 juta gitu. Nah, ini dijamin tercepat ya. Cara ini itu dijamin tercepat ya, teman-teman. Nah, kami geser aja gini ya. Oke. Nah, sekarang persennya sama persennya habis. Nah, 100 dengan 25, 125 sama-sama bagi 25, ini dapatnya berapa? Ini dapatnya 4, ini dapatnya 5. Nah, 60 dibagi 5 itu ini habis. 60-nya dapatnya berapa? 12 kan? Nah, sekarang 4 kali 12 sama dengan berapa? 48 ya. 48. Nolnya ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 4.800.000. Mana tuh jawabannya? Jawabannya yang C. Mudah ya teman-teman. Nah, ini yang untung. Kalau yang rugi juga caranya sama. Nanti kami sih kasih tahu soalnya nomor 6. Kami sih buat soal yang begini juga. Ini wajib keluar ya teman-teman. Nah, sebenarnya iya benar sebenarnya. Nah, cara sebenarnya itu adalah nggak begini. Ini cara cepatnya kami sih buat. Ini cara penalarannya. Jadi kalau ujian pakai cara penalaran yang kami sih ajarin, oke? Nah, kalau cara yang biasanya gitu itu kan dianya jadi begini. 6 juta itu kan sama dengan untung ya 25%. Berarti dia harga belinya kan 100%. Maka dia 100% ditambah 25%. Bila Tono mendapat untung 25% dari pembelian kan, maka pembeliannya kita misalkan aja X gitu. Maka ini sama dengan ini cara cepatnya aja 100 dengan 25 berarti 125 kan, 125% X. Kan sama dengan 125 itu kan sama dengan 125 per 100X. Ini 6 juta ya. Nah kalau udah begini berarti terjadi, ini kita sederhanain aja dulu sama seperti tadi ya. Berarti ini dapatnya berapa? Dapatnya 5, yang ini dapatnya 4. Oke. Berarti perkalian silang ya. 6 juta dikali 4 per 5 kan sama dengan X. Maka sama seperti tadi, ini habis, ini 12. Maka 12 kali 4 sama dengan 48. Maka X sama dengan 4.800.000. Kecil nggak sih suara kami sih? 4.800.000. X-nya itu apa? X-nya itu tadi kami sih misalkan adalah HB ya, harga beli. Harga pembelian HP lah, HP sama dengan X gitu. Sama kan jawabannya. Nah, cara yang biasa dilakukan itu kan yang seperti ini ya. Sorry ya, yang seperti ini gitu. Tapi kalau pada saat ujian pakai cara ini aja lebih cepat, pakai nalar aja gitu ya. Oke, nanti ya kita masuk nomor 2 dulu. Nanti nomor 6 yang ruginya nanti kami sih ajarin ya. Yang teman-teman yang belum subscribe kami sih subscribe ya. Please share juga dan komen, like juga ya teman-teman please. Makasih. Yuk kita lanjut. Nomor 2-nya nilai 0,25 pangkat 0,5 plus 0,04 pangkat minus 0,5 gitu kan. Nah, sebenarnya cara cepatnya gampang aja sih. Kalau 0,25 ini kan sama dengan 1/4 ya. 1/4 0,5 itu kan sama dengan setengah. Berarti dia kan 1/4 akar 1/4 dong gitu kan. Pangkat setengah itu kan gini nih.
A pangkat 0,5 itu kan sama dengan A pangkat setengah. A pangkat setengah itu sama dengan berapa? Akar A gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham dong ya. Kok bisa sih kami isi 1/4? Nah gini dia. Gini aja kami isi buat ya. Atau yang cara ininya aja ya. Siapa tahu nggak tahu ya kan. Nah kami isi gini aja. 25/100. 0,25 itu kan sama dengan 25/100 ya. Oke. Nah, sampai sini udah paham ya. Ini sama-sama bagi 25, ini dapatnya berapa? Dapatnya 1, dapatnya 4. Nah, makanya dia 1/4. Kok bisa akar? Ini kan pangkat 0,5. 0,5 itu kan sama dengan setengah. Jadi 1/4 pangkat setengah. Oke. Itu kan sama dengan akar 1/4 gitu ya. Kami isi buat ini aja, siapa tahu ada yang belum paham ya, biar pelan-pelan belajar ya. Nah 0,04 itu kan sama dengan 4 per berapa? 1, 2 berarti per 100 gitu, sama dengan 0,25 tadi gitu. Nah ini bagi 4 nih, sama-sama bagi 4, dapatnya berapa dia kalau bagi 4? Karena nggak bisa pas dia, maka kita biarin aja ya. Berarti ini dia pangkat 0,5 sama dengan berapa tadi kami isi bilang? Sama dengan setengah. Karena ini ada minus, maka minus setengah. Oke, nah kami isi bilangin lagi atau kasih tahu lagi ya. A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N gitu. Jadi minusnya hilang tapi dia jadi 1 per gitu ya. Paham ya sampai sini? Maka yang ini dia jadi 1 per akar. Kenapa akar? Karena dia setengah gitu, paham ya? Jadi angkatnya jadi hilang. Nah ini kan nggak hilang kami sih, iya nggak hilang. Ini juga bisa nggak hilang. Jadi begini dia, karena dia nggak, kalau nggak hilangnya gini dia. Jadi 1/4/100 ini pangkat setengah gitu. Nah kami isi geser ya. Ini 4/100 pangkat setengah itu kan sama dengan akar dari 4/100 gitu. Sampai sini paham lah ya, biar cepet kitanya ya. Nah oke. Udah berarti dia 4/100 gitu. Jadi pangkatnya hilang. Nah supaya cepet lagi, ini 4/100, akar 4 berapa sih? Akar 4 sama dengan 2 ya. Akar 100 sama dengan 10. Nah dia jadi udah nggak ada akar-akar lagi gitu. Maka yang 1/4 ini juga kan ini sama dengan akar 1/4 gitu. Iya kan? Akar 1/4 juga kan. Nah akar 1/4 ini sama dengan berapa? Akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2. Nah kalau udah begitu dia dapat nih, berarti dia setengah ditambah dengan 1/2/10 gitu. Ini kan 2/10. Kok ada 1? Ini 1 tadi dari pangkat minusnya. Nah dari sini gitu. Nah dari sini yang ini dulu kita kerjakan ya, ini tetap setengah plus ini supaya dia sama-sama pecahan biasa gitu kan. Berarti dia 10 kali 1 gitu. Maka 10/2. 10/2. Nah karena dia penyebutnya udah sama, maka yang atasnya aja dijumlahin. Maka 11/2. 11/2 itu sama dengan berapa? 5,5. Nah jawabannya yang mana tuh? Yang C gitu ya. Mudah ya teman-teman. Sebenarnya cara cepatnya ada sih, yaitu tadi langsung 1/4 akar 1/4 gitu. Karena dia pangkat 0,5 itu sama dengan setengah gitu ya. Paham ya teman-teman? Yang nggak paham ini tolong di komen ya teman-teman, nanti kami isi jelasin. Oke, kami isi jelasin yang ini aja ya. Kenapa 1/2/10 itu sama dengan 10/2 gitu. Dari sini aja 1/1 itu 1 itu kan sama dengan 1/1 ya. Dibagi 2/10, diubah ke perkalian biasa ya. Kalau pecahan pembagian diubah ke perkalian, maka dia 1/1 dikali 10/2, iya kan? Ya sama aja 10/2 gitu ya. Jadi cara cepatnya begini, dikali gitu. Oke, kita masuk nomor 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya 5,5. Jadi kalau ada pangkat 0,5 nggak usah bingung, itu artinya sama dengan pangkat setengah. Pangkat setengah itu ingat aja ini. Pangkat setengah itu sama dengan akar dari yang dipangkatkan itu, dari bilangan itu sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita nomor 3 yuk. Biar cepat. Nah, ini nomor 3 ini sering gagal ya di sini ya. Nah, kenapa? Karena biasanya kan
Akar dalam akar itu akar tak hingga itu kan biasanya sama, misalnya 6x, 6x, 6x atau 72, 72, 72. Tapi ini berbeda-beda gitu. Jangan di skip. Gampang. Ini sebenarnya gampang. Beneran gampang memang gitu. Yuk kita kerjakan. Nah, kita kerjakan yang paling di dalamnya dulu, paling ujung. Akar 16 itu sama dengan berapa? Akar 16 itu sama dengan 4. Nah, 21 tambah 4 sama dengan 25. Oke. Nah, kita kerjakan aja nih. 6 plus akar 14 dikurang akar berapa jadinya? Akar 25 gitu. Nah, akar 25 sama dengan berapa teman-teman? Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, 14 dikurang 5 sama dengan berapa? 14 kurang 5 sama dengan 9 ya. Maka ini jadi 9 ya. Oke, sekarang kita buat lagi. 6 ditambah akar 9 gitu. Akar 9 sama dengan berapa? Akar 9 sama dengan 3. Dah, ya udah. Akar 6 ditambah dengan 3 sama dengan berapa ini? Akar 9. Akar 9 sama dengan berapa? 3. Udah ketemu jawabannya. B. Gitu dia. Paham ya teman-teman? Paham dong. Jadi kalau ada soal begini jangan di skip. Gampang pakai banget, gampang banget. Oke ya, easy lah, easy. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Nah, deret angka. Teman-teman pasti paham dong kalau deret angka itu keluar di semua tes kan. Nah, karena deret angkanya seperti ini kadang-kadang bikin bingung katanya. Kenapa? Karena 1 ke 5, nah saya tulis ulang aja ya. 1, 5, 17, 53 gitu kan. Nah, 1 ke 5 itu kan dia plus 4 ya. Tambah 4 gitu. 5 ke 17 dia plus 12. Nah, bingung nih, ini 4 ini 12. Waduh. Nah, 17 ke 53 itu sama dengan plus 36 gitu. Nah, bingung nih. Jangan bingung, coba diperhatikan lagi nih. 4 supaya 12 itu diapain sih? Diapain ya? Dikali 3 kan, dikali 4 kali 3 sama dengan, ya saya buat lagi nih tinta merah ya. Dikali 3. 4 kali 3 12 gitu. Nah, 12 kali 3 berapa? 36. Wah, udah ketemu nih polanya gitu kan. Berarti dia harus dikali 3. Berarti yang ini juga kali 3. Nah, 36 kali 3 itu dapatnya berapa ya? Gitu kan. Dapatnya 108. Maka di sini 108. Oke, kalau udah begitu kan udah ketemu. Berarti 53 ditambah 108. Berarti ini kan tambah ya. 53 ditambah 108 hasilnya berapa? 161. Nah, maka jawabannya udah ketemu yang D gitu. Oke ya. Nggak boleh bingung kalau dapat deret angka yang begini. Kalau dia nggak dapat satu pola gitu kan, satu kali gitu kan. Coba nih perhatikan. Ini tambah 4, ini tambah 12, ini tambah 36. Nah, kalau kita pikir-pikir kan kalau kali 3 ini 12, kali 3 juga 36. Nah, udah ketemu polanya gitu. Nah, cara yang kedua kalau Kamesi itu dulu ya. Ini kan kalau kita perhatikan semua adalah bilangan prima. Nah, cara yang tercepat keduanya itu gini dia. Coba cari nih. Biasanya ya pilihan atau opsi jawabannya itu semuanya pasti ada salah satu yang bilangan prima. Yang bilangan prima yang mana sih? Yang 161 doang kan? Yang lainnya kan nggak bilangan prima gitu. Maka yang itu dia jawabannya gitu. Tapi lebih aman lagi dengan cara yang seperti ini ya, pakai pola ya. Kami sih cuman kasih tahu cara ninja tercepat. Karena biasanya begitu, kalau ininya bilangan prima maka jawabannya pasti bilangan prima juga gitu ya. Oke, kita masuk nomor 5 ya teman-teman. Nomor 5-nya hitung hasil dari, nah begini nih, 0,64 akar ya. Nah, nggak perlu bingung. Ini opsi jawabannya pecahan dan semuanya juga pecahan. Nah, kita ubah aja nih ke pecahan. Caranya kami sih gampang. 0,64 itu sama dengan 64 per 100 kan? Masih dalam akar gitu. Nah, akar 64 sama dengan berapa? Akar 64 sama dengan 8. Akar 100 sama dengan 10. Udah ketemu dia jadi pecahan. Oke, kita lanjut aja. 10, 12 plus akar 3. Nah, ini juga kita ini aja supaya sama. Akar 3. Nah, kita buat di sini ya.
akar 3 dengan akar 27 ini sama dengan akar 3 per 27. Nah, kalau kita sederhanakan ini kan bisa dapat 1, ini dapatnya 9. Akar 1 sama dengan 1, akar 9 sama dengan 3 gitu. Maka ini 1 per 3. Nah, ini 2 per 6 kita bisa sederhanain kan, sama-sama bagi 2 dapatnya 1 per 3 ya kan? Kelihatan ya teman. Nah, ya paham ya maksudnya? Oke, karena udah begitu, udah gampang aja. Nah, plus sepertiga dengan minus sepertiga kan itu udah pasti habis ya. Udah coret aja gitu kan. Sekarang tinggal yang ini, karena dia perkalian kita bisa tinggal main coret-coret. Oke, 10 dengan 10 kita bisa coret. 8 dengan 12 sama-sama bagi 4, ini dapatnya 2, ini dapatnya 3, maka 2 per 3. Ada nggak jawabannya? Ada, yang A. Nah, seperti itu, mudah ya. Jadi kalau dapat seperti ini, ya udah langsung aja akarin, langsung ketemu dia pecahan, ubah aja ke pecahan dulu. Kalau seperti ini di akar 3 per akar 27, nah kan bisa disederhanakan. Akar dari sederhana itu biasanya bisa diakarkan gitu aja ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, ini nomor 6. Tadi kan untung. Nah, nomor 6 ini kami sih buat soal yang ruginya. Jadi supaya lengkap ya soalnya ya. Karena ini soal yang selalu keluar di tes dan banyakan dari orang itu gagal menjawabnya gitu ya. Nah, ini dia. Hadi menjual mobilnya seharga 96 juta. Ternyata ia rugi. Nah, kan yang tadi nomor 1 untung, yang ini rugi. Ruginya berapa? 20% dari harga beli. Berapakah harga beli mobil tersebut? Nah, caranya seperti yang kita buat tadi aja, yang cara cepat kita tadi gitu. Maka harga belinya itu kan pasti 100% gitu kan. Ruginya 20 berarti dia 80, maka sama seperti tadi 100% per 80 gitu. Dikali berapa? Dikali aja 96. Kalau tadi kan kali 6 juta kali 96 juta. Ini cara tercepat ya kalau ada soal begini. Nah, udah. 80% dari mana kami sekali kami ulang. Harga beli itu kan 100%. Nah, dia ruginya 20% jadi 96 juta. Maka 96 juta itu pasti 80% dong gitu ya. Sampai sini paham ya? Maka ya udah persen dengan persen habis. Nah, sekarang nih nolnya juga habis 1. Oke, 96 bagi 8 dapatnya berapa sih teman-teman? 8 kali 10 80. Dapatnya 12 ya. Nah, ini habis, ini dapatnya 12. Maka 10 kali 12 sama dengan 120. Nolnya berapa? Nolnya ada 6. 1 2 3 1 2 3. 120 juta harga mobil yang dibeli. Harga beli mobilnya adalah 120 juta yang A gitu. Kami sih tolong buat cara yang ya selayaknya matematika sih, selayaknya matematika. Oke. Maka 96 juta selayaknya matematika ya, 96 juta itu kan dia rugi ya, ruginya 20% ruginya, berarti dia kan 100% harga beli dikurang dong ya, dikurang 20% dari harga beli. Dari harga beli kita misalkan lagi X gitu. Nah, supaya cara cepat maka 100% dengan 20% maka 80% X, ini tetap 96 ya. 96. Oke, ini sama dengan 80 per 100 X. Maka ini masih 96. Duh, lama ya kalau ujian begini. Maka 96 dikali 100 per 80 sama dengan X gitu kan. Oke, yuk ini habis 0. Maka 8 dengan 96 dapatnya 12. 12 kali 10 120, nolnya tambah 6. Nah, dapatnya 120 juta. Sama kan gitu. Tapi cara cepatnya pakai nalar aja ya. Kenapa? Karena kan ujian itu harus cepet. Lumayan waktunya untuk ngerjakan soal yang lain ya. Paham ya teman-teman? Yuk kita masuk nomor 7. Ingat nih yang kami sih ajarin, ingat nih. Pakai cara cepat ini tercepat, nggak usah pakai cara ini. Ini memang pinter kelihatan, tapi nggak cepet gitu. Ya, oke, yuk kita masuk nomor 7.
barisan. Nah, ini barisan 1, 2, Y adalah barisan geometri. Wah, nilai 6 dikurang Y. Maka yang kita cari Y-nya ya. Ingat dalam barisan ada tiga suku dalam barisan geometri itu sama dengan gini dia. B kuadrat sama dengan A dikali C. Gitu. Maka B kuadrat B-nya mana? Ini A, ini B, ini C ya. Paham ya teman-teman ya? Berarti 2 kuadrat sama dengan A-nya 1, C-nya Y. Maka 2 kuadrat sama dengan Y, ya kan? Maka Y sama dengan 4. Ini pertanyaannya berapa? Nilai 6 dikurang Y. Maka 6 dikurang 4 sama dengan berapa? 2. Jawabannya mana? Yang D ya. Mudah kan teman-teman? Ingat aja ya, kalau ada 3 suku barisan geometri itu sama dengan B kuadrat sama dengan A kali C gitu ya. Oke, kita masuk nomor 8. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, ini lagi lebih gampang. Kecilan ya teman-teman. Nah, kami sih besarin ya, gedein sedikit ya. Oke, hitung hasil dari 99% dari 0, nah ini ingat ya teman-teman. Kalau AB, kalau ada AB, ini kan AB berulang gitu, maka dia AB per 99 gitu. Nah, kalau dia ABC yang berulang-ulang, ini ABC enggak sih? 3, 5, 6, 3, 5, 6 berarti 3 kan, maka dia ABC berarti dia per 999 gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Ini diingat ya cara cepatnya. Maka 99% itu kan sama dengan 999 sorry per 100 ya. Persen itu kan sama dengan per 100, dari artinya kali, maka dia 356 per berapa? 999 gitu kan, dia ABC. Oke, nah dari sini karena dia perkalian kita tinggal main coret. Maka 356 bagi 100 sama dengan 3,56. Jawabannya yang mana? Yang B gitu. Mudah ya? Mudah sekali. Easy lah kami sih, easy. Semoga lulus ya teman-teman. Oke, kita masuk nomor 9 yuk. Jika X, nah ini hubungan ya, X sama dengan 6 pangkat 20 dan Y sama dengan 3 pangkat 40, maka gitu kan, mana nih yang paling besar, X atau Y gitu kan. Nah, jangan terkecoh ya, artinya wah ini 6 pangkat 20 berarti yang paling besar X dong. Jangan ketipu, jangan terkecoh, coba aja. Nah, mencobanya itu dengan cara cepat juga, jangan cobanya jadi 6 dikali sampai 20 lah, itu sampai lebaran haji nggak selesai ya teman-teman. Nah, Y-nya sama dengan 3 pangkat 40. Yang pertama jangan terkecoh, yang kedua jangan pakai jalur sesungguhnya gitu. Nah, ini kalau kami sih pribadi nggak usah perlu, boleh sih diikutin gitu kan. Cara tercepatnya gini aja. Ini 20, ini 40, ini sama-sama bagi 20, ini dapatnya 1, ini dapatnya berapa? 2. Maka 6 pangkat 1 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka Y lebih besar dari X. Mana tuh yang jawabannya B gitu kan. Nah, cara sebenar-benarnya begini dia teman-teman. 6 pangkat 20 itu kan sama dengan 6 pangkat 2 pangkat lagi 10 gitu. Nah, sekarang 3 pangkat 40 itu kan sama dengan 3 pangkat 4 ya. Pangkatkan lagi 10. Nah, artinya kenapa? Kok sama-samain 10? Iya, biar sama dengan 10 gitu, sama-sama 10 gitu. Jadi apple to apple atau jeruk ke jeruk gitu ya. 6 pangkat 2 sama dengan berapa? 36 ya. 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 3 27 kali 3 81. Nah, nih 36 dengan 81 lebih gede mana? 81. Jadi yang lebih besar mana? Yang Y. Sama kan? Tapi kalau cara tercepat, kalau kami sih pribadi pada saat kalau ujian begini caranya. Udah gitu aja. Nah, kalau cara yang lebih bisa dipahamin dan bisa diterima lah ya begini gitu. Yang ini gitu ya. Paham ya? Oke, kita masuk nomor 10. Kali ini kita bikin 11 soal ya teman-teman. Kok nggak 10 sih kami sih? Iya, dikasih bonus 1 soalnya. Nah, teman-teman yang belum subscribe kami sih ya. Kami sih banyak soal CPNS loh. Soal SNBT, soal CPNS, soal Polri, soal BUMN, kami sih banyak soalnya. Ya. Teman-teman yang mau share, please share sama teman-temannya, sama saudaranya yang masih sekolah atau yang masih mau cari kerja. Atau bunda-bundanya juga boleh untuk ngajarin anaknya. Ya teman-teman, oke, like juga ya teman-teman.
Kami sih butuh like teman-teman semua. Ya, nomor 10. Nilai dari 9 akar dari 9 per 20 pangkat 2 dibagi 0,00009 adalah. Nah, cara cepatnya juga ya. Ini kan dia 2. Bisa main coret kan, coret-coret. Udah berarti dia tinggal 9 per 20 kan? Iya nggak sih? Ya, nah gini kita buat cara itu pertama ya. Berarti dia 9 per 20 tinggalnya kan? Karena udah coret-coret. Nah ini makanya lagi. Nah ini tinggalnya 0,009 itu kan sama dengan, kita buat di sini ya. Itu kan sama dengan 9 per 10.000 ya. Iya kan? Sampai sini paham dulu. Nah ini masih dalam akar ya teman-teman. Yang ini yang udah keluar dari akar, yang ini belum keluar dari akar gitu. Nah akar dari 9 sama dengan 3. Akar dari 10.000 sama dengan 100. Udah, maka 9 per 20 dibagi 3, ini kan tandanya bagi, tetap aja bagi walaupun keluar per 100. Nah pecahan pembagian maka harus diubah ke perkalian, maka 9 per 20 dikali 100 per 3. Ingat kalau diubah ke perkalian maka yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut gitu ya. Ini jadi ke atas, yang ini jadi ke bawah. Sampai sini paham lah ya. Karena ini perkalian kita bisa main coret-coret indah. Ini dapatnya 3. Ini dapatnya 5. Berarti 3 kali 5 sama dengan berapa? 15. Ada nggak jawabannya? Ada, yang D gitu ya. Mudah ya teman-teman? Mudah lah ya. Tapi kami sih ada lihat teman matematika lain ngajarkannya nggak cara begini. Boleh juga. Ya benar juga gitu. Dia masih gimana ya tadi kemarin. Ya dia masih pangkatin nih. 9 pangkat 2 gitu. 81 20 pangkat 2 gitu masih dia 400 gitu. Jadi memang agak panjang, cuman kami sih lebih saranin yang begini aja, main cerat-cerut lebih cepet. Yuk kita masuk nomor 11 yuk. Nomor 11 kami sih mana ini dia. Kenapa kami sih lebihin? Karena ini penting banget. Kami sih mau buat soal lagi sih yang CPNS, karena CPNS bulan 6 ya. Mau terus-terusan nih tiap hari. Cuman ini tadi lebih beda kertas, jadi kami sih masukin aja. Oke, masuk nomor 11. Jika A plus B sama dengan 11 dan akar A dikurang akar B sama dengan 3, maka A dikurang B. Nah ini cara tercepatnya Kak Messi ajarin ya. Cara tercepatnya ala Kak Messi. Gini dia. A dikurang B itu kan sama dengan akar A plus akar B kali akar A dikurang akar B, iya kan? Nah, akar A plus akar B itu sama dengan berapa? 11. Akar A dikurang akar B sama dengan berapa? 3. Maka 11 kali 3 sama dengan 33. Jawabannya mana? Yang B gitu. Nah, cara yang cara keduanya kalau nggak hafal yang begini gitu ya, boleh dengan cara begini. Eliminasi akar A plus akar B sama dengan 11. Akar A dikurang akar B itu sama dengan berapa? 3. Maka kita pakai cara eliminasi. Akar A dikurang akar A habis. Nah, akar B dikurang minus akar B. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Maka B plus B sama dengan 2 akar B sama dengan berapa ini? 11 kurang 3 sama dengan 8. Maka akar B sama dengan 4. 8 dibagi 2 ya. Maka akar B sama dengan ini dikuadratin ya. Dikuadratin maka habislah dia akarnya. Maka ini 2. Maka B sama dengan 16. Oke, nah karena ini udah dikurangin, sekarang kita jumlahin gitu. Akar B sama dengan 11, ya kan? Akar A dikurang akar B sama dengan 3. Tadi udah dikurangin, sekarang dijumlahin. Akar A tambah akar A sama dengan 2 akar A. Akar B plus min akar B sama dengan habis. Maka 11 tambah 3 sama dengan 14. Oke, maka akar A sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Maka sama-sama kita kuadratin, akarnya habis, ini kuadrat, maka A sama dengan 49. Pertanyaannya apa? A dikurang B, maka A, B nya 16, 49 kurang 16 sama dengan berapa?
33. Sama kan hasilnya gitu. Jadi teman-teman terserah mau pilih cara yang mana. Teman-teman yang belum subscribe kami sih dong. Kami sih butuh like sama komen teman-teman. Komen teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, salam sehat, semoga lulus. Yang masih sekolah semoga tambah pinter. Oke, dadah.